Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in alla umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam tetap tercurahkan kepada the first and the best man, revolusioner Islam sedunia, penghancur kemungkaran, pendobrak kebatilan, pembawa rahmat seluruh alam, yakni baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang bijaksana, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang mulia, serta teman-temanku yang saya cintai dan banggakan. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Bella Nurjana, saya dari SMA Negeri 1 Kesamben. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema etika kepada orang tua yang berjudul Birrul Walidain, penuntun kita ke pintu syurga. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk sejenak saja memejamkan mata. Lalu bayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka, betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa semenjak kita di dalam kandungan, mereka mencurahkan segenap kasih sayang untuk kita dengan penuh keikhlasan dan tanpa lelah. Semenjak kita di dalam kandungan, dengan bersusah payah ibu kita menjaga kita agar kita tetap sehat dan kuat. Begitupun dengan ayah kita, dengan susuran keringat beliau membanting tulang mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Mereka memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayang mereka tiada yang terkira. Subhanallah, sungguh mulia jasa kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, siapa orang yang paling kita hormati?" Lalu Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Lagi-lagi Nabi memberikan jawaban yang sama hingga 3 kali. Sahabat itu pun bertanya kembali, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Baru Nabi menjawab, "Ayahmu." Di sisi lain ada sebuah kisah dari seorang pemuda yang bukan sahabat ataupun kerabat Nabi Muhammad, tetapi sangat dimuliakan oleh Nabi. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang cacat. Walaupun ia cacat, ia sangat soleh dan berbakti pada ibunya. Ibunya sudah tua dan renta, ibunya lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan menjaganya. Ia senantiasa memenuhi semua permintaannya. Namun ada satu permintaan yang ia tidak bisa turuti, yaitu
Ibu Uwais ingin melihat Baitullah. Ibu Uwais ingin melihat Ka'bah. Ibu Uwais ingin mengerjakan ibadah haji. Tetapi Uwais pun tercenung. Yaman sampai ke Mekah jaraknya begitu jauh, melewati padang pasir yang panas dan tandus. Orang-orang biasanya menaiki unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin. Dia juga tidak memiliki kendaraan. Uwais pun mencari jalan keluar. Akhirnya dia mendapat ide. Dia membeli seekor lembu. Setiap hari dia menggendongnya ke atas bukit, turun bukit, atas bukit, turun bukit, berkali-kali, bolak-balik setiap hari. Uwais gila, Uwais gila. Gemuruh suara orang-orang menertawai Uwais, tetapi Uwais tidak terhiraukan. Sampai akhirnya 8 bulan berlalu. Badan Uwais menjadi kekar dan kuat. Dia mampu membawa beban-beban yang berat. Ternyata selama ini dia berlatih untuk menggendong ibunya. Dengan tegap Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman sampai ke Mekah. Subhanallah. Begitu besar cinta Uwais pada ibunya. Subhanallah. Ia rela menempuh perjalanan yang panjang dan sulit hanya untuk memenuhi keinginan ibunya. Subhanallah, sungguh mulia Uwais Al-Qarni. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anak harus menghargai dan menghormati orang tua. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik. Lalu bagaimana cara kita berbirrul walidain? Bagaimana cara kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Inna yabluguna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqum lahuma afin walau tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan jika di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kita harus menghargai dan menghormati orang tua. Jangan sesekali menyakiti hati dan perasaannya, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada mereka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ridho Allah fi ridho walidain wa suktullah fi suktil walidain. Marilah kita berbakti kepada orang tua. Jangan sesekali menyakiti hatinya. Niscaya Allah akan menurunkan siksa yang pedih dan neraka sebagai balasannya. Panasnya, aduh, panas banget pokoknya. Ratusan, bahkan jutaan kali lipat dari panasnya api di bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang dapat kita ambil pelajaran dalam pidato kali ini, janganlah kita menyakiti hati orang tua. Mari kita berbirrul walidain. Saudara-saudariku, biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, biarpun sedekahmu berjuta-juta rupiah, hajimu berkali-kali, tapi jika kau sakiti hati orang tuamu, sakiti hati ayah dan ibumu,
tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi solih dan solihah, marilah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku dikala aku masih kecil. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan adalah milik Allah semata dan kesalahan ada pada diri kita semua. Sedikit pantun dari saya, ikan hiu makan tomat, tomatnya hilang dimakan naga. Biru walidain membawa syafaat, menuntun kita ke pintu syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah, sumaridho wal inayah, ihdina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys and you